pagi saudara sekalian, kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi 3, pokok bahasan ke-8 tentang strike retinoskopi dengan subjudul pemeriksaan refraksi objektif dengan strike retinoskop pada penderita miop dan hipermetropia. Silahkan dipelajari, disimak, dan diskusikan dengan temannya. Atau dapat juga didiskusikan dengan saya ya melalui Zoom itu maksudnya. Jangan lupa mengisi daftar hadir atau presensi di Siato. Ya, kita segera mulai saja. Saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan strike retinoskop? Strike retinoskop adalah alat pemeriksaan refraksi objektif yang diperkenalkan oleh Jack Copeland pada tahun 1920. Dipatenkan pada tahun 1927 dan dipasarkan oleh Bose and Lomb pada tahun 1968 sebagai Optek 360. Dalam perkembangannya, strike retinoskop ini telah dimodifikasi oleh banyak produsen. Namun fungsinya sama dengan strike retinoskopi rancangan dari Jack Copeland. Jadi strike retinoskop ini adalah alat pemeriksaan refraksi objektif ya. Sesuai dengan kapasitasnya sebagai alat pemeriksaan refraksi objektif, maka hasil akhir pemeriksaan refraksi menggunakan strike retinoskop ini ditentukan oleh objektivitas pemeriksa dan bukan oleh subjektivitas penderita. Sehingga dengan demikian, seorang yang tidak dapat atau belum dapat melakukan komunikasi normal secara verbal masih dapat diperiksa menggunakan strike retinoskop, termasuk balita. Namun demikian, sebelum seseorang itu melakukan pemeriksaan refraksi objektif dengan strike retinoskop, terlebih dahulu yang harus dikenali adalah sistem iluminasinya atau sistem pencahayaannya dari strike retinoskop yang akan digunakan. Pancaran cahaya strike retinoskop berasal dari bola lampu kecil yang ada di dalam tabung handle atau tangkainya itu yang dipegang itu ya. Karena bola lampu tersebut menggunakan filamen garis, maka cahaya yang dipancarkannya akan membentuk celah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi, dengan memutar manset atau slip yang ada pada handle strike retinoskop, celah cahaya yang dipancarkannya dapat diatur pada posisi vertikal, horizontal, atau oblik, artinya miring. Ya. Jadi kalau itu mansetnya atau slipnya itu diputar pakai ibu jari nanti, diputar kanan, kiri itu bisa, posisinya bisa vertikal, bisa horizontal, bisa miring ke arah 135, bisa miring ke arah 45 derajat. Pada strike retinoskop yang sistem pencahayaannya menggunakan model condensing lens, ketika manset atau slip pada posisi atas, cahaya yang dipancarkan oleh strike retinoskop bersifat konvergen. Sebaliknya, ketika manset atau slip digeser pada posisi bawah, cahaya yang dipancarkan oleh strike retinoskop bersifat divergen. Jadi kalau dia konvergen seperti gambar sebelah bawah kiri. Sedangkan kalau slipnya diturunkan ke bawah, nampak seperti pada gambar kanan bawah. Jadi, sebelum Anda melakukan pemeriksaan refraksi secara objektif menggunakan strike retinoskop, terlebih dahulu pemeriksa perlu menyiapkan alat bantu pemeriksaan, seperti halnya lens bar, korrektor, atau setidak-tidaknya trailing set perlu Anda sediakan. Ya. Jadi kalau tidak punya lens bar, tidak punya korrektor, ya pakai trailing set saja sudah bisa untuk
sebagai pelengkap melakukan pemeriksaan refraksi objektif menggunakan strict retinoscope. Sekarang kita berbicara tentang jarak kerja. Dalam penerapannya, teknik retinoscope statis pada umumnya pemeriksa akan menggunakan jarak kerja atau walking distance 50 cm, 67 cm, atau 100 cm. Bagi pemula, jarak kerja tersebut akan dikaitkan dengan besarnya diopter lensa kerja, working length, yang akan digunakan. Jadi kalau misalnya Anda ingin memeriksa pada jarak 50 cm, maka Anda perlu menggunakan lensa kerja plus 2. Tetapi bila Anda ingin memeriksa pasien itu dari jarak 67 cm, Anda dapat menggunakan lensa plus 1,5. Jadi lensa kerjanya 1,5. Tapi bila Anda ingin memeriksa dalam jarak 1 meter, maka Anda dapat menggunakan lensa kerja plus 1. Ya. Jadi ini sudah rumusan dari sananya. Ya. Anda ingat itu. Jadi untuk melakukan pemeriksaan refraksi objektif dengan strict retinoscope ini, itu langkah persiapan. Yang pertama, Anda pasang trial frame. Ya, masukkan lensa kerja pada trial frame di depan mata pasien yang akan diperiksa. Kalau yang mau diperiksa mata kanan, ya mata kanan yang diberikan lensa plus 2 kalau jarak pemeriksaannya 50 cm. Sedangkan mata lainnya dibiarkan terbuka, jangan ditutup, biarkan terbuka. Strict retinoscope disetting agar dapat menghasilkan pancaran cahaya divergen dengan celah vertikal bila ingin mengamati bidang meridian horizontal, atau dengan celah cahaya horizontal bila ingin mengamati bidang meridian vertikal. Pasien diminta untuk melihat objek jauh, ya, yang ada di belakang pemeriksa. Jangan kalau kalau pasien melihat ke arah strict retinoscope, Anda peringatkan, Pak, jangan lihat ke arah cahaya ini ya, lihat ke sana jauh ke belakang, ya, maksudnya belakangnya pemeriksa. Kemudian pemeriksa mengarahkan pancaran cahaya strict retinoscope ke arah mata pasien yang akan diperiksa. Ya kanan, ya, sambil mengamati pupil penderita melalui lubang pengintai yang disebut pupil yang ada pada strict retinoscope. Bila mata kanan pasien yang akan diperiksa, maka Anda melakukan pengamatan dengan mata kanan. Bila mata kiri pasien yang akan diperiksa, maka Anda melakukan pemeriksaan, maka pemeriksa melakukan pengamatan dengan mata kiri. Jadi kalau yang diperiksa mata kanannya, Anda menggunakan mata kanan itu, ya, diperiksa. Kalau mata kiri yang akan diperiksa, Anda menggunakan mata kiri, gitu. Ya. Jadi biar pasien bisa melihat ke arah belakang atau background belakang pemeriksa. Untuk itulah, daripada nanti Anda membaca ini juga sulit, kita lihat videonya saja, ya. Kita lihat videonya berikut ini.
Saudara-saudara sekalian, jadi konsep dasar penilaian dari pemeriksaan strict retinoskopi ini adalah membandingkan arah gerakan pancaran cahaya strict retinoskop dengan gerakan fundus refleks. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pancaran cahaya dari strict retinoskop itu celahnya yang lebih lebar, ya. Itu sinar berasal dari strict retinoskop. Setelah sinar dari strict retinoskop ini memasuki bola mata, oleh retina akan dipantulkan lagi keluar, ya. Atau oleh orang nyebut sebagai fundus kokuli atau fundus refleks. Jadi dia dipantulkan lagi lalu keluar, ya. Itu yang nampak kuning di tengah-tengah pupil itu, yang celahnya lebih kecil. Nah, itulah fundus refleks. Tetapi bila cahaya dari strict retinoskopi itu ke arah mendatar, maksudnya di horizontal, sebenarnya yang akan dideteksi oleh pemeriksa adalah bidang meridian vertikal, jadi kebalikannya, ya. Jadi sama, ini membandingkan arah gerakan pancaran cahaya strict retinoskop dengan gerakan fundus refleks. Bisa jadi gerakan fundus refleks itu ke atas, nanti pada cahaya strict retinoskop itu ke bawah atau sebaliknya, ya. Kita lihat contoh berikut ini.
Saudara-saudara sekalian, apa itu netralisasi? Yang dimaksud netralisasi ini adalah upaya menetralkan gerakan pundus refleks dengan menempatkan lensa plus atau minus di depan lensa kerja agar gerakan pundus refleks menjadi netral, nol, seperti gambaran orang emetrop tadi, ya. Jadi Anda misalnya dia gerakannya action motion, nah, mungkin miop ya, terus Anda netralan pakai min seperempat, kalau masih action motion tambah lagi setengah, kalau masih action motion tambah lagi 3/4 dan seterusnya. Tapi pada contoh-contoh kasus berikut ini nanti kita akan langsung aja dipasang hasil akhirnya aja ya. Jadi tidak mulai dari spot tapi hasil akhirnya. Tapi kalau Anda nanti melakukan pemeriksaan refraksi objektif dengan strike retinoscope, maka pemberiannya mulai 1/4 gitu ya sampai dia netral. Begitupun dengan yang plus sama ya. Tapi ini di contoh kasus ini nanti pemberiannya tidak langsung tidak 1/4 tapi langsung aja hasil akhirnya maksudnya ya. Oke, semoga Anda dapat memahami ini.
Saudara-saudara sekalian, inilah tadi adalah bagaimana melakukan pemeriksaan refraksi objektif dengan strike retinoskop pada penderita miopia dan hipermetropia. Ya, silakan dipelajari, dipahami dulu ya. Selanjutnya nanti kita akan memasuki strike retinoskopi 2 untuk minggu berikutnya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mengisi presensi di Seato dan salam sehat.